Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Malaysia panik, santan jadi barang mewah. Gara-gara Indonesia, dunia diambang krisis pangan internasional. Bayangin nih, satu biji kelapa bisa bikin heboh satu negara. Nggak, ini bukan cerita sinetron, tapi kenyataan pahit yang sedang dirasakan negara tetangga kita, Malaysia. Harga santan meroket, dapur rumah tangga gonjang-ganjing, dan semua gara-gara Indonesia. Iya, lo nggak salah dengar. Negeri kita yang katanya ekonomi kelas menengah justru bikin negara sebelah gemetar. Krisis pangan, konflik antar negara, dan kekacauan ekonomi global kayaknya makin jadi kenyataan. Dan semuanya dimulai dari kelapa. Ceritanya begini, gengs. Malaysia lagi cenat-cenut mikirin nasib dapurnya. DPR mereka kayak dikejar deadline sinetron. Panik berat gegara harga kelapa dari Indonesia naik gila-gilaan. Gak tanggung-tanggung, Indonesia itu nyuplai 98% kebutuhan kelapa Malaysia. Jadi, begitu Indonesia batuk, Malaysia langsung flu parah. Dan lo tahu sendiri kan, kalau kelapa naik, otomatis harga santan ikut ngegas. Santan itu bukan sembarang cairan, bro. Itu darah daging kuliner Malaysia. Tanpa santan, rendang bisa berubah jadi gulai gagal. Tanpa santan, lemak-lemak dalam nasi lemak gak bakal bisa bikin kangen. Yang bikin makin runyam, bukan cuma kelapa yang mereka harapkan dari Indonesia. Sekarang mereka juga mulai melirik beras kita. Soalnya pasokan dari India dan Pakistan kacau balau akibat konflik. Coba bayangin, dua negara adidaya Asia lagi ribut, terus Malaysia kehabisan beras, akhirnya nyari-nyari ke kita. Kayak mantan nyari kenyamanan lama, gitu deh. Dan bukan cuma kelapa sama beras. Malaysia juga ngemis-ngemis impor sayur, ikan, seafood, dan sejuta bahan pokok lainnya. Jadi bisa dibilang, tanpa Indonesia, isi dapur Malaysia tinggal air putih doang. Demi nyelamatin harga santan yang mulai ngambek, Menteri Pertanian mereka sampai bikin rencana darurat. Jangka pendek, menengah, panjang, pokoknya serba rencana. Tapi yang nggak bisa direncanain itu, cuaca dan harga global. Harga kelapa dari Indonesia mulai naik sejak bulan November 2024. Awalnya masih lucu-lucu di harga RM1.10 atau sekitar Rp3.600 per biji. Tapi makin kesini, harganya naik jadi RM1.80, sekitar Rp6.100. Dan sekarang tembus Rp2.20 alias Rp7.400 per biji. Kelapa guys, bukan emas batangan. Dan Malaysia itu 98% kelapanya dari kita. Jadi pas kita naikin harga, mereka bisa pingsan berjamaah. Apalagi faktor cuaca makin drama. Kemarau panjang, banjir dadakan, dan fenomena melawas alias pohon kelapa yang mogok berbuah karena stres cuaca. Akhirnya, pemerintah Malaysia kayak orang panik belanja tengah malam. Mereka langsung pesen 640.000 kelapa tua per bulan dari Indonesia buat stok di 2025. Udah kayak belanja sembako sebelum lebaran, niat banget. Total yang mereka datengin sampai sekarang, 734.096 biji kelapa tua. Nilainya sekitar 1,6 juta ringgit alias hampir 5,5 miliar rupiah. Buat kelapa doang loh. Yang lebih bikin merinding, harga santan juga ikut hura-hura. Di akhir tahun kemarin, harga santan segar cuma sekitar Rp8, sekitar Rp27.000 sampai Rp12, Rp40.000 per kilo. Tapi sekarang, udah tembus Rp15 sampai Rp20 alias Rp51.000 sampai Rp68.000 per kilo. Santan sekarang mahalan dari skincare. Tapi tunggu dulu, kelapa bukan satu-satunya komoditas yang bikin Malaysia ketar-ketir. Di balik santan yang lagi naik daun, alias naik harga, ada bom waktu lain yang siap meledak. Beras! Iya, bahan pokok yang jadi penentu nasib sepiring nasi lemak di pagi hari warga Malaysia. Dan tahu nggak, lagi-lagi Indonesia yang disorot. Gara-gara konflik antara India dan Pakistan yang udah kayak sinetron episode ribuan, jalur pasok beras jadi terganggu total. India yang biasanya jadi andalan Malaysia buat beras, sekarang malah sibuk ngurus urusan politik dan militernya. Efek domino? Malaysia mulai nengok ke tetangga sebelah, Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap jadi lumbung pangan buat negara lain sementara rakyat sendiri juga belum kenyang semua? Situasi ini bikin kita harus berpikir lebih luas. Krisis kelapa dan beras ini cuman pintu gerbang dari krisis pangan global yang makin nyata.
Negara-negara udah mulai panik dan ngumpulin stok pangan kayak mau perang dunia ketiga. Lumbung-lumbung beras, gudang kelapa, semua disapu bersih. Dan Indonesia, kita ada di tengah-tengah pusaran itu. Jadi pemasok, jadi penyelamat. Tapi juga rentan jadi korban. Lalu, coba deh lihat lebih dalam. Kenapa harga kelapa bisa naik gila-gilaan? Ternyata bukan cuma karena pasokan menipis atau cuaca ekstrem, tapi juga karena Cina, si raksasa ekonomi yang haus bahan baku, ikut nyomot kelapa kita dalam jumlah besar.